Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dengan materi tentang pendidikan olahraga jasmani. Submaterinya yaitu pelajaran atletik. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengerti dan memahami apa itu olahraga atletik dan cabang-cabangnya. Marilah kita ikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, bagaimana dengan kabar kalian? Tentu masih sehat dan tetap semangat. Pembelajaran hari ini yaitu atletik, subbagiannya itu tentang lari estafet. Lari estafet atau lari sambung adalah salah satu olahraga atletik yang merupakan perpanjangan tangan dari atletik. Lomba lari estafet atau lari sambung ini terbagi ada dua, yaitu untuk laki-laki 400, untuk perempuan 400 meter. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut. Estafet atau lari bersambung adalah lari yang dilakukan secara beregu yang terdiri dari 4 orang pemain dalam satu regu yang membawa tongkat. Dalam lari estafet ada 2 nomor yang dipertandingkan, yaitu 4 kali 100 meter untuk putra putri. Yang kedua adalah 4 kali 400 meter untuk putra dan putri. Dalam lari estafet terdapat tongkat yang terbuat dari kayu ataupun aluminium, berongga, berlubang, dan permukaannya licin dan halus. Ukuran tongkat estafet antara lain panjang tongkat 20-30 cm, keliling diameter tongkat tersebut adalah 12 cm, dan berat tongkat tersebut 50 gram. Di sini ada gambar tongkat estafet. Ini adalah tongkat yang digunakan dalam pertandingan lari estafet. Dan selanjutnya adalah lintasan lari estafet, di mana luas dari lintasan tersebut adalah 400 meter. Kita tahu lari estafet adalah lari beregu yang terdiri dari 4 orang satu regu. Masing-masing pelari itu memiliki jarak tempuh 100 meter. Contohnya, pelari pertama jarak tempuhnya 100 meter dan pelari kedua juga 100 meter, demikian juga pelari 3 dan pelari keempat. Jadi luas lintasan dalam lari estafet itu adalah 400 meter. Contohnya, pelari pertama membawa tongkat estafet dengan jarak ke pelari kedua 100 meter. Demikian juga pelari kedua membawa tongkat estafet ke pelari 3 dengan jarak 100 meter. Demikian juga seterusnya. Dan pelari keempat yang memasuki garis finish. Oke. Ada yang perlu diperhatikan teknik dalam lari estafet. Yang pertama, dalam lari estafet itu ada 2 start yang digunakan. Yang pertama adalah start jongkok. Start jongkok ini digunakan oleh pelari pertama. Yang kedua, start melayang. Start melayang ini digunakan oleh pelari kedua, ketiga, dan keempat. Kita bisa lihat sama-sama gambar bagaimana seorang pelari estafet menggunakan start jongkok dan start melayang. Kemudian di sini juga ada teknik memegang tongkat.
ada 3 cara memegang tongkat dalam lomba lari estafet. Yang pertama, tongkat dipegang dengan pangkal ibu jari, keliling, dan jari manis. Yang kedua, tongkat dipegang dengan pangkal ibu jari, telunjuk, dan jari manis. Yang ketiga, tongkat dipegang dengan pangkal ibu jari dan jari tengah. Bisa kita lihat bagaimana posisi gambar cara memegang tongkat dalam lari estafet. Di situ udah ada gambarnya. Oke. Cara memegang tongkat tersebut merupakan cara memegang tongkat saat melakukan start. Bisa kita lihat gambarnya memegang saat melakukan start. Tapi saat akan memberikan tongkat, posisi tongkat dipegang dengan agak ke ujung tongkat untuk mempermudah pengoperan. Oke. Kemudian teknik memberi tongkat, yaitu pengoperan yang baik dalam lari estafet berpengaruh dalam hasil memberikan tongkat. Ada 3 cara, diantaranya adalah yang pertama, tongkat digerakkan dari atas ke bawah ke arah telapak tangan yang menerima. Yang kedua, tongkat didorong ke arah telapak tangan yang menerima. Dan yang ketiga adalah tongkat diangkat dari bawah ke arah telapak tangan yang menerima. Bisa kita lihat gambarnya bagaimana sikap teknik memberi tongkat dalam lari estafet. Oke, berikutnya teknik menerima tongkat. Dalam lari estafet ada 2 teknik menerima tongkat. Yang pertama adalah cara visual. Cara visual itu adalah melihat, di mana saat tongkat diberikan, pelari penerima tongkat melihat pelari yang memberikan tongkat. Itulah yang dikatakan cara visual. Bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama, dia menerima tongkat dengan cara visual. Yang kedua adalah cara non visual, di mana yang dikatakan non visual tidak melihat, ya. Jadi penerima tongkat tidak boleh melihat pelari yang memberikan tongkat. Jadi yang paling berperan di sini adalah yang memberikan, sangat berperan, sehingga yang menerima dapat merasakan tongkat setelah diberikan oleh pemberi pelari pertama. Setelah melihat video berikut, Bapak harap siswa dan siswi dapat mengerti dan memahami serta mempraktekkannya di rumah, baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga. Sebelumnya Bapak sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.